Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets. Dan gue akan membawa video ini sesantai mungkin ya, karena gue ngelihat video ini akan menjadi sebuah video yang sangat panjang. Tadi gue kira 10 menit ya paling ya, tapi abis gue scripting kenapa makin lama makin panjang. Jadi di video ini gue bukan menjadikan sebuah solusi untuk semua masalah kalian, tapi gue lebih ke menggather informasi, memberikan kalian kira-kira ini dapat tentang masalah ini gimana, pertanyaan ini gimana, dan jawabannya gimana. Jadi kayak diskusi lah, kalian nanti gue akan jawab di kolom komentar juga, jadi efek juga buat kalian. Dan gue juga menemukan beberapa kasus-kasus yang unik terkait pemblokiran email ini, dan salah satunya dari follower gue juga. Jadi sebelum gue mulai, gue dikasih disclaimer dulu. Pertama, ini video panjang, jadi kalau kalian mau ngambil snack silahkan. Kedua, make sure buat cuci tangan, stay at home, stay safe. Jangan kemana-mana, jangan bandel gitu ya, biar kalian aman juga, biar masalah pandemik ini cepat selesai. Terus gue mau kasih tahu juga, selama video nanti gue akan kasih card juga di atas gitu ya, biar kalian tuh dapet something new every day. Itu gue akan kasih beberapa video tips and trick, IG story, device hack, iPhone hack, tips and trick, fitur rahasia dan segala macam. Terus make sure juga buat subscribe, karena gue berencana untuk mengulik salah satu smartphone dari toko yang kalian bilang tuh waktu kemarin-kemarin tuh kayak ini toko mampus nih kalau sampai pemblokiran ini terjadi dan segala macam. Dimana nanti gue akan bahas sedikit juga di agak-agak akhir. Jadi itu aja, simak baik-baik apa yang gue bahas. Jadi nanti biar nggak ada komentar yang nanya hal yang sebenarnya udah gue bahas. Jadi lebih enak gitu dilihat bagian komentar biar ada informasi-informasi baru. Jadi gue akan mulai dari yang pertama. Sebelum itu shout out untuk semuanya yang gue ambil untuk referensi, gue quote, gue screenshot Twitternya dan segala macam, karena itu menambahkan informasi di video ini. Jadi yang pertama adalah masa pemblokiran email. Ini berlaku untuk apa aja. Jadi dapat dari Kang Lucky Sebastian. Kalau nanti kalian mau nonton lebih lengkapnya, nanti gue akan kasih video di deskripsi 25 menit. Dia menjelaskan dengan sangat lengkap. Beliau tuh asik gitu, menurut gue keren banget. Dan menurut dia, dari apa yang gue dapatkan dari dia, itu ada 3. Yang pertama adalah Future Phone. Future Phone adalah handphone yang biasa tuh kayak buat teleponan, SMS, yang kayak bukan smartphone lah. Terus kedua smartphone, ya kalian udah tahu itu udah kayak paling utama. Dan ketiga adalah tablet yang tentunya yang lebih ke seluler. Jadi untuk smartwatch, Internet of Things, lampu warna gitu, harusnya nggak ada masalah untuk masalah pemblokiran email ini. Dan yang kedua, ini gue akan banyak baca sih, karena emang untuk script ini agak panjang dan agak nggak mungkin gue menghafal semua di otak, karena gue takutnya ada yang ke-skip untuk informasinya. Dan yang kedua adalah HP resmi tapi emailnya itu nggak kedaftar. Ini adalah salah satu hal yang mungkin akan menjadi sebuah Google search di trend yang rame banget nyari. Jadi salah satu cara cek email adalah kalian ke dial telepon ya, bintang pagar 06 pagar, kalian ambil emailnya, kalian masukin ke website Kemenperin, dan di situ akan ada status apakah handphone kalian udah terdaftar atau tidak. Dan biasanya ada beberapa handphone yang kalian beli resmi tapi nggak kedaftar. Itu nggak ada masalah. Karena ada satu informasi yang sangat penting dan sangat perlu diketahui semua orang menurut gue dari videonya Kang Lucky Sebastian, di mana untuk email ini dia punya 2 database. Database pertama adalah database dari Kemenperin, itu yang mungkin mengarah ke smartphone resmi yang ada TKDN-nya, bikin Indonesia dan segala macam, jadi udah langsung ke daftar untuk emailnya. Dan yang satu lagi adalah email database itu yang dari operator, dan maksudnya ini adalah gini. Ini yang menjadi alasan kenapa smartphone lama kalian tuh nggak ke-ban, nggak ke-blacklist maksud gue, untuk yang sebelum 18 April. Jadi selama sebuah smartphone itu udah masukin, masukin SIM card operator Indonesia, udah masuk, udah aktif, udah nyala, dapat sinyal dan segala macam, itu akan langsung kecatet di bagian emailnya operator. Jadi mau handphone kalian BM, mau Google Pixel AP, mau OnePlus AP gitu kan, tapi kalian udah masukin si SIM cardnya ini sebelum 18 April, di mana itu tidak berguna karena itu 19 April, maka smartphone itu akan aman. Dan di sini gue akan jelasin juga untuk masalah pemutihan yang gue dicecer pada video pertama email gue. Iya, gue ingat banget, di mana untuk peraturan itu tidak ada, jadi nggak ada masalah kayak iPhone XR gue cuma bisa dipakai 2 tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan, karena peraturan ini adalah sifat yang berjalannya ke depan. Jadi lebih ke mengarah untuk ngeblok handphone BM ke depannya yang akan masuk ke Indonesia. Jadi tuh handphone BM yang lama kayak yang gue pakai sekarang, selama udah masuk tuh kartu, udah nyala, berarti udah aman banget. Jadi bahagialah untuk kalian yang ngebeli smartphone sebelum 18 April, dimana gue sudah mewanti-wanti ini kayak kalau mau beli ya udah 18 April, ingat itu adalah bagian kayak deadline tugas kalian gitu. Terus ini juga ada salah satu kasus sih sebenarnya dari follower gue, dimana ini juga cukup menarik sih, karena dia menggunakan sebuah smartphone yang udah digunakan dari
dari lama, tapi di 17 April jam 8 malam itu smartphone gak bisa telepon, gak bisa SMS, gak bisa bilang kena blacklist. Jadi ini mungkin nanti gue akan bahas di bagian belakang deh, karena kasus belakang aja, karena di sini gue mau ngejelasin dulu. Terus ada hal juga di mana untuk smartphone ini yang ke depan yang tadi gue bahas, jadi kan lebih ke barang luar negeri yang dibawa masuk ke Indonesia, itu kan satu orang cuma bisa hand carry 2, jadi nggak mungkin just tip kan. Jadi kalau dia bilang gue mau hand carry 10 kan untuk kegunaan pribadi itu kayak tidak mungkin gitu. Dan untuk hand carry 2 ini juga belum tahu apakah hand carry 2 itu cuma untuk setiap hari, 2 ini untuk 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun. Karena kalau dia masukin 2 terus kan ujung-ujungnya juga numpuk dan dia jadi seorang just tip gitu, walaupun dia harus bolak-balik dan bikin capek dia sendiri, dan dia harus bayar pajak. Jadi kalau kita ngomongin pajak di sini itu untuk yang kalian beli di luar Indonesia itu masih bisa, smartphone-nya masih bisa digunakan, di mana kalian akan membayar pajak PPN 10% dan PPh 7,5%. Dan untuk masalah pajak ini kabar-kabarnya PPh-nya itu mungkin 10% dan 15%, ada urusannya sama NPWP dan segala macam. Cuma ini belum pasti. Jadi anggaplah kita ambil yang paling rendah 10% dan 7,5% gitu kan. Dan kalau kalian beli handphonenya di luar negeri, itu pastikan kalian punya invoice. Jadi nanti dari invoice itu, kalian bawa ke bea cukai, kalian bisa hitung, dan nanti kalian dapat satu slip kayak untuk bayar dan mungkin untuk registrasi, yang mungkin di bea cukai atau mungkin langsung ke operatornya. Jadi smartphone itu akan terdaftar IMEI-nya. Dan kalau kalian beli smartphone itu batangan, kan banyak tuh yang beli batangan second di luar kan. Nah itu kalian bawa, dan nanti mungkin akan ngambil harga dari harga pasaran. Jadi kalau kalian emang udah bawa dari luar ke Indonesia, itu kalian harus bayar pajak. Dimana kalau kita ngomongin pajak ini sebenarnya, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan, banyak banget yang protes masalah mereka beli smartphone di luar. Seperti apa yang gue bilang, selama kalian beli smartphone-nya di luar, dan sebelum 18 April tuh smartphone kalian pernah bawa ke Indonesia, mungkin kalian liburan seminggu gitu kan, kalian gunakan, kalian masukkan SIM card Indonesia, udah pernah aktif, harusnya itu IMEI udah terdaftar di IMEI-nya operator. Jadi itu smartphone, walaupun kalian udah bawa keluar lagi, itu udah aman. Tapi beda ceritanya, kalau kalian dari luar, kalian beli smartphone gitu, kalian mau beli dari Juni 2019 gitu kan, terus kalian nggak pernah bawa itu smartphone sama sekali ke Indonesia, kalian nggak pernah masukin SIM card itu di Indonesia, nggak pernah nyala sinyalnya dan segala macam, ya mau gimana pun, itu akan masuk ke smartphone BM karena dia nggak dibikin di Indonesia dan dia nggak pernah pakai operator Indonesia sama sekali. Jadi untuk kalian yang masih di luar sana, harusnya untuk kalian yang punya beli smartphone baru, ya kalian nggak bisa pakai itu di Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin hal itu, berhubungan juga sebenarnya sama masalah dengan untuk orang luar negeri. Jadi untuk turis sendiri, cara paling aman untuk mereka adalah mereka roaming. Ya, jadi mereka masuk Indonesia, mereka roaming dengan operatornya mereka. Atau ada cara yang harusnya di mana mereka bisa mendaftarkan, mereka beli operator lokal, mungkin mereka mau stay lebih lama dan mendaftarkan kalau mereka itu turis. Walaupun gue rasa untuk masa ini pasti ada jangkauan waktunya lah berapa lama. Cara ketiga adalah mereka menggunakan modem Wi-Fi portable, kayak kalau kita ke luar negeri kan lebih banyak sewa Wi-Fi. Tapi untuk WNI sendiri, ya buat kalian yang tinggal di luar negeri, kalian mau balik ke Indonesia dan kayak roaming silahkan. Tapi kalau kalian udah balik dan nggak akan balik ke luar negeri lagi kan, mau nggak mau ya cara paling gampang adalah kalian membeli smartphone lokal untuk yang udah resmi untuk digunakan di sini. Dan smartphone kalian itu ya buat main game gitu. Dan setelah gue bahas panjang lebar, terus ngaruhnya ini kemana sebenarnya untuk IMEI ini? Jadi gue ngeliatnya ngaruhnya ke sini. Kalau nggak resmi ya smartphone kalian tuh, ya kalian cuma bisa untuk wifi, untuk main game, untuk entertainment. Dimana smartphone itu sebenarnya bukan sampai titik langsung jadi sampah gitu. Masih bisa digunakan di wifi. Yang nggak bisa adalah kalian nggak bisa nelpon, kalian nggak bisa SMS, dan kalian nggak bisa akses mobile data. Dan nggak ada masalah ketika kalian bakal punya, gue ada handphone resmi nih untuk gue pakai di luar rumah, dan gue punya satu smartphone yang khusus untuk entertainment, high spec, main game dan segala macam, nggak ada masalah. Tapi tujuannya IMEI ini ya pertama ya untuk kedepannya nggak ada smartphone BM yang masuk Indonesia, dan semua smartphone BM yang masuk Indonesia itu udah bayar pajak. Terus yang kedua adalah kalau kalian smartphone-nya hilang, kalian bisa ngeblokir smartphone tersebut, jadinya itu handphone cuman bisa untuk SMS dan telepon. Jadi nggak bisa SMS dan telepon, cuma bisa wifi, jadinya mungkin toko juga nggak berani beli, dan dia harga jualnya udah hancur banget. Dan ya mentok-mentok kalau emang kalian nggak dibalikin, ya kalian jadiin spare part. Dan mungkin kita berharap bahwa angka pencurian smartphone itu akan berkurang, kecuali kalian yang teledor ninggalin smartphone kalian di ruang umum. Terus yang pengen gue bahas juga adalah
Untuk pengecekan email sendiri, ini adalah yang ke-8. Ini so far baru dari 2 operator. Yang pertama adalah Telkomsel dengan bintang 337 bintang 1 pagar. Dan yang kedua adalah XL di bintang 123 di 123 bintang 817 pagar. Dan ini so far baru 2, jadi mungkin nanti gue akan update di pin komen aja kalau udah ada operator lain, dan kalau kalian ada juga nanti gue akan pin komen kalian. Kalau nanti udah mulai banyak gue akan gabungin jadi satu komen dan gue akan pin komen gue sendiri karena daripada bikin orang bingung. Terus salah satu hal yang menarik adalah statement dari Kang Laki sendiri, dimana sebenarnya gue disclaimer dulu, ini jangan dicoba-coba dulu untuk sekarang. Dari Kang Laki sendiri kan kalau kita ngomongin smartphone yang punya dual SIM, dia punya 2 IMEI. Jadi kalau kalian punya satu SIM card, sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh sih, soalnya itu tanggal 19 juga. Jadi satu SIM card itu kalian masukkan, jadi kan IMEI pertama kalian udah aktif. Nah, itu kalian pindahkan lagi ke yang kedua. Jadi dua-dua IMEI-nya udah aktif dengan satu nomor. Bukan tapi sih, mungkin gue akan bahas dulu untuk online store, karena salah satu online store yang tempat gue mau beli smartphone itu, yang 1 juta, itu menyatakan kalau semua stok smartphone mereka yang dijual tuh udah aman, jadi bisa digunakan. Bahkan dia ngasih salah satu story yang memperlihatkan bahwa dia habis ke XL, dia pindah ke Telkomsel dan tetap bisa digunakan. Jadi ini tuh kayak sama dengan apa yang dikatakan oleh Kang Laki, 10 smartphone tuh kayak kalian bisa nyalakan dengan satu SIM card doang. IMEI-nya itu semuanya bisa terdaftar dengan satu SIM card doang. Itu yang gue rasa dilakukan oleh toko-toko online, semua lah. Jadi kalau mereka punya stok banyak, mereka akan buka smartphone-nya, mereka akan masukin SIM card-nya, jadi IMEI-nya nyala, jadi itu handphone bisa dibilang secara operator database IMEI ya itu sudah resmi gitu. Jadi makanya kalau dibilang beli dari mereka apakah bisa dibilang aman, gue rasa sih masih bisa dibilang aman. Cuman ada satu kasus. Nah ini kita masuk ke kasus. Kalau kalian sadar emang dia ada sedikit syuting ulang, jadi framingnya beda kan ya, karena gue udah bikin story juga, karena gue menemukan narasumber dan ngobrol-ngobrol dikit dan menemukan beberapa kasus-kasus menarik terkait masalah pemblokiran IMEI ini. Jadi lebih lengkap daripada gue nge-upload yang kemarin kayak masih setengah jadi gitu ya. Jadi di sini gue bakal ngasih disclaimer dulu. Ini referensi, bukan sebuah hal yang pasti. Anggap aja kalian bisa nganggap kayak ini bukan fakta, informasi doang yang mungkin kalian bisa menjadi kayak bahan obrolan di tongkrongan. Dan gue masih ngeliat sistem ini masih pelan-pelan buat dimatengin. Dan sebelum gue mulai, promosi dikit ya, jangan lupa untuk follow Jordi Cari Duit, dimana mungkin ya kali aja ya gue ngejual iPhone SE gitu ya di harga 8,5 juta mungkin ya, kita nggak tahu, tapi kalian bisa follow karena di situ kalian bisa menitipkan barang-barang yang mungkin nganggur di rumah kalian menjadi uang ketika semuanya harus stay safe, stay at home, dan di rumah aja. Jadi kasus yang pertama kita masuk. Yang pertama adalah dari Matthew Adit. Oh ya, lupa. Intinya adalah sebelum gue membahas kasus ini, gue udah kayak detektif ya. Sebelum gue membahas kasus ini, intinya adalah semua smartphone kalian, kalau emang masih cari pakai telepon, SMS, dapat sinyal, bisa internetan, mobile data, udah kalian nggak usah pusing gitu loh. Aman, itu pasti aman untuk sementara sepertinya, tapi harusnya aman. Oke, kasus pertama itu dari Matthew Edit. Ini dari follower Instagram Lazy Gadgets, dimana kemarin gue nanya kan di story, ada nggak sih yang kena pemblokiran email dan segala macam. Akhirnya dia cerita, gue udah minta izin juga untuk menceritakan kasus dia. Dan untuk kasus dia menggunakan sebuah smartphone iPhone 7 non iBox yang udah lama, pakai kartu XL yang udah lama. Jadi kayak seakan-akan ini ngedibang, walaupun kalian mengaktifkan handphone kalian tuh ternyata masih ada kemungkinan untuk kena. Dan dia kena blokirnya itu di tanggal 17 April jam 8 malam. Jadi bukan kayak 18 April saat semuanya diblok. Dan itu smartphone akhirnya nggak bisa terima telepon, nggak bisa ngecek pulsa, nggak bisa nelpon orang juga, dan dia nggak bahas untuk SMS. Dan akhirnya kartu SL dia pindahkan ke handphone Xiaomi dia yang resmi, yang dual SIM, dan di situ kartu SL dia jalan, nggak ada masalah. Terus akhirnya besoknya dia ngelihat story gue yang masalah ngecek email itu, yang tadi gue taruh di atas, yang bintang 123, bintang 717 apa berapa gitu ya. Dan dari situ dia balikin lagi kartu XL-nya ke iPhone dia, yang iPhone 7. Tapi masih tetap nggak jalan, jadi walaupun dari masukin ke Xiaomi udah jalan, dibalikin ke iPhone 7 tetap nggak jalan. Akhirnya dari iPhone 7 dia mendaftarkan, dan akhirnya setelah mendaftarkan yang bintang 123 itu SL-nya jadi bisa jalan lagi di iPhone 7-nya. Setelah itu gue minta tolong sama dia, gimana kalau coba ambil kartu Telkomsel dipindahkan ke iPhone 7, dan dari sana ternyata handphonenya tetap jalan, nggak ada masalah. Jadi seakan-akan tuh ini gimana ya, memperlihatkan kalau sebuah smartphone itu nggak akan terikat, emailnya itu nggak akan terikat dengan nomor HP. Jadi
untuk kasusnya si Matthew Edit ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu informasi yang bisa kalian tangkap. Tapi ini satu kasus doang, jadi kayak jangan jadikan dipatokan. Jadi selanjutnya adalah masalah kasus yang gue ngobrol dengan salah satu narasumber ya. Sekali lagi, gue nggak meminta kalian percaya penuh dengan informasi ini, tapi gue rasa cukup oke lah sebagai sebuah informasi, dimana ada yang unboxing Pixel 4 XL itu dengan provider itu, operator itu SL, dan juga unboxing iPhone 8 baru itu providernya Telkomsel di tanggal 18 April. Jadi kayak melawan gitu kan, mencoba membangkang, dan ternyata dua-dua smartphone-nya itu jalan-jalan aja. Jadinya ini kayak seakan-akan karena mungkin sistemnya belum matang, jadi handphone-handphone baru yang kedepannya masuk, handphone-handphone BM yang masuk, kayaknya masih mungkin untuk beberapa waktu dekat ke depan masih bisa tetap digunakan. Jadi makanya gue berharap mungkin iPhone SE bisa lewat untuk hal ini. Dan apalagi walaupun nanti kena pajak ya, dan kayak gue ngeliat sedikit harapan untuk kalian yang tadinya gue cerita untuk orang-orang yang dari luar negeri mau bawa handphone balik ke Indonesia tapi belum pernah diaktifin sama sekali. Mungkin aja ketika kalian bawa sini, kalian coba nyalain SIM card dan hoki dan nyala, kita kan nggak tahu. Nah, selanjutnya lagi adalah kasus terakhir ini dari Instagram Gadget Apa, Mike, seperti biasa, atau mungkin kalian sebut Mic ya, karena namanya MIQ ya, dimana ada satu masalah untuk S20 Ultra yang sane atau yang resmi Indonesia, yang emailnya dua-duanya hilang. Jadi kasusnya itu datang dari ketika SIM 2-nya di tanggal 18 April tuh nggak jalan sama sekali atau nggak ngedetect. Akhirnya dia memindahkan antara SIM 1 dan SIM 2 dan tetap nggak ngedetect. Akhirnya dia masuk ke airplane mode, terus dia reset network, dia minta tolong sama CS-nya Samsung, sampai setahu gue dia reset 5 kali dia bilang. Dan ketika dibalikin lagi SIM 1 dan SIM 2-nya malah dua-duanya nggak ngedetect dan bahkan emailnya itu hilang. Jadinya smartphone S20 Ultra dia itu kasusnya adalah sekarang cuma bisa dipakai WiFi doang. Dan kabar-kabarnya kalau dari cerita dia itu dari WhatsApp grupnya juga ada satu orang yang S20 Ultra juga, sane juga, dan itu untuk SIM 2-nya nggak nyala seperti kasus dia yang pertama, maksudnya kasus-kasus dia yang awal, dan itu nggak berani dilakukan kayak prosedur yang sama dengan dia karena takutnya malah hilang juga emailnya dan malah bikin makin ribet. Jadi dia bilang sih sepertinya ini lebih ke hardware, jadi ini nggak bisa disamaratakan ke semua smartphone. Jadinya sekali lagi kalau kita balik ke online shop tadi, untuk handphone-handphone yang satu SIM card untuk banyak email, terus satu SIM card nggak terlock dengan email tertentu, sepertinya masih make sense sih buat gue. Apalagi dengan handphone non resmi yang di unboxing di tanggal 18 April masih bisa jalan. Sepertinya gue ngerasa gue narik kesimpulan bahwa sistem ini sepertinya belum mateng dan masih pelan-pelan dimatengin. Jadi kita berharap aja cepetan mateng, tapi iPhone SE masuk dulu ya, cepetan mateng biar nanti kedepannya juga lebih rapi lah istilahnya. Jadi mungkin itu aja bisa gue bahas untuk email ini. Diskusi, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazy gadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.